Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita masih dengan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Baik, kita masuk pada ucapan beliau yang berikutnya. Kata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa kadzalika yaquluna fi jami'i sifatil lati nazala bidzikriha allati nazala bidzikrihal Qur'an. Dan demikian pula ucapan mereka atau mereka berkata tentang semua sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Mereka yang dimaksudkan di sini siapa? Ashabul hadis, ahlul hadis. Yani ahlul hadis itu mereka punya pendapat dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan pada bahasan-bahasan sebelumnya, yaitu menetapkan tanpa melakukan takyif, tasybih, ta'til dan seterusnya. Naam. Wa waradat bihal akhbaru sihahu. Dan demikian pula mereka menetapkan sebagaimana yang diberitakan dalam hadis-hadis yang sahih. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, minas sam'i wal basari wal aini wal wajhi wal ilmi wal quwwah wal qudrah wal izzah wal azamah wal iradah wal masyi'ah wal qawli wal kalam wal ridha wal sakhat wal hayah wal yaqadah wal farah wal dhahik wa ghairiha. Seperti sifat-sifat Allah as-sama', yaitu yang maha mendengar, wal basar yang maha melihat, wal ain yang memiliki penglihatan, al ain, wal wajh wajah, al ilmu, al quwwah kekuatan, al qudrah kekuasaan, al izzah keperkasaan, wal azamah keagungan, al iradah kehendak, wal masyiah keinginan, wal qaul perkataan, al kalam ucapan, ridha ya, wal sakhat kemarahan, wal hayah yang maha hidup, wal yaqadah yang terjaga, wal farah gembira, wal dhahik tertawa dan seterusnya, wa ghairiha, dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau dari sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran
atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Taib. Ana tanya, syarat hadis sahih itu ada berapa? Di mukaddimah sudah ana jelaskan sedikit. Syarat hadis sahih bersambung sanad. Kemudian diriwayatkan dari rawi yang adil dan dhabit. Adil, apa itu definisi adil? Apa definisi adil? Muslim, berakal, baligh, selamat dari sifat-sifat kefasikan dan khawarimul muru'ah. Ya, taib. Dhabit. Apa itu dhabit? Kekuatan hafalan. Dhabit itu terbagi menjadi dhabit apa? Dhabat sadr, hafalan, dan dhabat kutub atau kitab. Taib. Masya Allah, ini luar biasa. Mustalahul hadis di luar kepala. Ya. Taib. Naam. Yaitu apa? Yang datang dari apa? Hadis-hadis yang sahih. Lalu Al-Imam As-Sabuni menyebutkan di sini sejumlah sifat. Beliau menyebutkan sejumlah sifat di mana sifat-sifat Allah yang beliau sebutkan ini datang dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Karena telah berlalu, ana memberikan kaidah di awal pelajaran ini bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Tidak boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad, tetapi ditetapkan harus berdasarkan Al-Quran ataupun As-Sunnah yang sahih. Maka dengan metode itulah Al-Imam As-Sabuni berjalan di atasnya, dan beliau menetapkannya bukan dari hasil ijtihad beliau atau dari hasil ijtihad siapapun, tetapi beliau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat ini dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Naam. Kemudian kata beliau, min ghairi tashbihin li syai'in min dzalika bi sifatil marbubina al makhluqin. Nah ini kaidah pertama. Keterangan pertama beliau dalam menyikapi sifat-sifat Allah, yaitu ashabul hadis menetapkan nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut tanpa melakukan tasybih, terhadap satu pun dari sifat-sifat Allah itu dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tasybih itu apa? Penyerupaan. Jadi tanpa membayangkan bahwa Allah itu serupa dengan makhluk. Kalau misalnya al-farah, kegembiraan, Allah itu gembira, sebagaimana dalam hadis orang yang bersafar lalu makanan dan untanya hilang, maka Allah lebih bergembira, lalu dia datang lagi, itu Allah lebih bergembira dari orang itu ya, ketika seseorang itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking gembiranya sampai orang ini salah ngomong. Ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Padahal harusnya dia ngomong apa? Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Tapi karena saking gembira salah ngomong. Tapi Allah lebih gembira dari itu. Ya, Rasulullah menetapkan. Jadi ketika Rasulullah menetapkan Allah itu misalnya gembira, Allah itu terjaga, Allah maha hidup, jangan pernah membayangkan bahwa kegembiraan Allah itu sama dengan kegembiraan si fulan. Jangan pernah membayangkan bahwa kemarahan Allah itu sama dengan kemarahan ketua yayasan. Ya, jangan membayangkan kemarahan Allah atau keridaan Allah itu sama dengan keridaan seorang guru, seorang tua dan seterusnya. Kenapa? Ahlus sunnah ashabul hadis menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tanpa melakukan penyerupaan dengan makhluk. Mafhum ya? Satu, taib.
Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu turun ke langit dunia, jangan antum membayangkan turunnya Allah itu seperti turunnya Spiderman. Ya, begitu dia turun dari gedung Pentagon, maka gedung itu kosong dari Spiderman. Ya, atau begitu dia turun di Amerika Serikat, ya maka kosong, tidak bisa orang turun di Indonesia atau di Keranggan, nggak bisa, karena itu turun yang sempit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha luas lebih daripada itu dan tidak bisa dibayangkan dengan satu makhluk apapun. Mahfum ya ikhwan? Karena ketika seseorang dia mencoba untuk membayangkan Allah itu serupa dengan makhluk, maka di situ dia akan melakukan penyimpangan. Kalau begitu dia membayangkan Allah itu sama dengan makhluk, akhirnya dia bilang enggak mungkin. Lalu dia sucikan Allah enggak mungkin sama. Maka dia takwilkan lagi, ya, nama-nama itu, sifat-sifat itu kepada nama-nama dan sifat-sifat lain. Begitu dia takwilkan, maka dia telah terjatuh dalam beberapa hal. Pertama, dia mencoba untuk menyerupakan, terjatuh dalam penyerupaan. Dia kemudian kalau dia serupakan berarti pasti ada dalam bayangannya bagaimana, ya kan? Nah, maka ini juga dia terjatuh dalam takyif. Nah, begitu dia palingkan kepada makna yang lain, maka dia terjatuh dalam ta'til. Dia kosongkan nama Allah atau sifat Allah yang demikian. Paham ya ikhwan? Paham. Baik. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni selanjutnya, bal yantahuna fima ila ma qalahu Allah Ta'ala wa qalahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berhenti pada apa yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Nabi saja. Artinya apa yang disebutkan oleh Allah itu saja sudah cukup. Apa yang disabdakan oleh Nabi sudah itu cukup. Berhenti di situ. Tidak boleh melampaui batas dengan mencoba membayangkan, membagaimanakan, menyerupakan dan seterusnya. Paham ya kawan? Sampai di situ cukup. Kalau ditanyakan kenapa sampai di situ, bukankah kita harus cari makna yang lain? Maka kita katakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah telah berbicara kepada kita dengan makna yang jelas. Makna yang jelas. Misal, ketika ditetapkan bahwa As-Sami', Allah itu maha mendengar, jelas enggak maknanya? Jelas. Kalau sudah jelas, ngapain cari makna di balik itu yang belum jelas? Paham ya? Jadi mereka berhenti di situ. Kemudian min ghairi ziyadatin alaihi wala idhafatin ilaih, tanpa melakukan penambahan atau mengembel-embeli. Ya. Jadi kalau mengembel-embeli maksudnya ya diberikan makna satu khusus untuk berdampingan dengan itu, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, musyabbihah, mu'attilah, ya, dan seterusnya. Naam. Wala takyifin lahu wala tashbihin, tanpa membagaimanakan dan menyerupakan. Ya, ashabul hadis dalam menetapkan itu mereka tidak membagaimanakan, bertanya bagaimana bentuknya, mereka juga tidak menyerupakan. Wala tahrifin, mereka juga tidak memalingkan dia kepada makna yang batil. Wala tabdilin wala taghyirin, dan juga mereka tidak mengganti dia dengan makna yang lain dan tidak merubah maknanya. Tabdil, menggantikan, maksudnya kalau dikatakan bahwa Allah itu mempunyai dua tangan, dia ganti dengan makna yang lain, yaitu rahmatain, dua rahmat. Ya, kalau Allah itu punya dua tangan, dia ganti dengan makna yang lain, yaitu apa? Dua kudrah, kekuasaan. Begitu. Paham ya? Ahlus sunnah tidak demikian. Kemudian wala izalatin lil lafdil khabar amma ta'rifuhu al-arab wa tada'uhu alaihi bita'wilin munkar. Dan mereka tidak membuang, ya, lafaz hadis dari yang telah diketahui dan dimaklumi oleh orang Arab, sehingga meletakkan padanya takwil yang mungkar. Maksudnya begini, kalau orang Arab katakan yad, itu artinya tangan, ya, itu orang Arab sudah paham ketika disebutkan bahwa yadain itu dua tangan. Tapi mereka memalingkan dia kepada makna yang lain yang tidak diketahui oleh orang Arab. Paham ya? Karena Al-Quran dan As-Sunnah dalam bahasa Arab, maka seluruh kata-kata dan kalimat-kalimat yang ada di dalamnya harus dikembalikan kepada makna bahasa orang Arab yang mereka paham. Mahfum ya ikhwan? Nah, ketika as-sami' mendengar, itu orang Arab paham mendengar. Jadi ahlul hadis
mereka tidak memindahkan dia dari makna mendengar lalu mengganti dia dengan makna lain yang tidak dikenal oleh orang Arab. Begitu. Paham ya, ikhwan? Naam. Kemudian wa yajurrunahu 'alal dhahir. Mereka memperlakukan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu berdasarkan dhahirnya. Jadi tidak cari-cari makna yang tersembunyi. Tidak cari makna yang tersembunyi. Cari makna dhahir. Ketika Al-Quran menetapkan satu kalimat yang dapat dipahami secara dhahir, itu sudah mereka tetapkan. Jadi mereka tidak cari makna yang lain. Paham ya, ikhwan? Dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Nah, di sini jadi masalah. Yang diserahkan itu apa? Ilmunya diserahkan kepada Allah. Maka yang mereka serahkan itu adalah maknanya. Makna tersembunyinya itu yang diserahkan kepada Allah. Adapun dhahirnya, lafadznya mereka paham dan ketahui. Ya. Tetapi makna tersembunyi ini diserahkan kepada Allah. Makna tersembunyi ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kaifiyah. Berbicara tentang apa? Kaifiyah. Kalau bicara tentang kaifiyah, maka ahlul hadis menyerahkan bentuknya itu kepada Allah, karena Allah tidak menginformasikan bagaimana bentuknya kepada kita. Tapi kalau dhahirnya paham. Dhahir paham. Ketika Allah mengatakan kedua tangan, paham kedua tangan. Tapi ketika bertanya bagaimana bentuk tangannya Allah, itu ahlul hadis menyerahkan bentuk itu kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya, ikhwan? Mahfum ya? Jadi bukan meletakkan makna, bukan apa? Meletakkan dhahirnya juga kepada Allah, bukan. Seperti apa? Orang-orang yang melakukan tafwid. Orang-orang yang melakukan tafwid itu mereka mengatakan, ya, makna ini tertulis misalnya dua tangan, tapi kami tidak mengerti apa yang dimaksud dan kami nggak mengerti bagaimana bentuknya. Jadi semuanya mereka serahkan kepada Allah. Nah, ini salah, ini keliru. Kenapa? Karena kalau seperti itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan kalimat yang kita tidak paham. Mungkin nggak? Allah berbicara dengan kalimat yang tidak dipahami oleh manusia. Padahal fungsi Al-Quran itu turun untuk memberikan pelajaran peringatan kepada manusia. Dan begitu juga Rasulullah menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia supaya manusia paham. Tetapi ketika Al-Quran berbicara dengan kalimat yang tidak dipahami oleh manusia, Rasulullah berbicara dengan kalimat yang tidak dipahami oleh manusia, maka ini tidak mungkin, tujuan tidak tercapai. Paham maksudnya, ikhwan? Tujuan tidak apa? Tidak tercapai. Oleh sebab itu Al-Quran turun dengan bahasa yang dipahami, kalimat yang dipahami. Begitu juga Rasulullah berbicara dengan kalimat yang dipahami. Sudah secara dhahir kita pahami. Bentuknya Rasulullah tidak sampaikan, Allah tidak sampaikan. Jadi jangan coba-coba berusaha mencari sesuatu yang merupakan rahasia Allah. Yang dia merupakan rahasia Allah. Mana rahasia Allah? Berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Yang berkaitan dengan sifat Allah, yang termasuk di antara rahasia Allah dalam sifat-sifat Allah itu bentuknya. Paham ya, ikhwan? Mafhum? Fahimtum ya, ikhwan? Naam. Taib. Kemudian ini yang dimaksudkan, wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala. Mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah yang Maha Tinggi. Menyerahkan ilmunya, yaitu menyerahkan bagaimana bentuknya itu kepada Allah. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illallah, dan mereka meyakini, ya, mengakui bahwa takwilnya, penafsirannya tentang bentuknya itu hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Naam. Jadi bagaimana bentuknya hanya Allah yang tahu. Begitu Allah turun ke langit dunia, bagaimana cara turunnya Allah hanya Allah yang tahu. Begitu. Ya? Paham ya, ikhwan? Naam. Kenapa begitu? Ya sebagaimana kama akhbarallahu anir rasikhina fil ilmi annahum yaquluna fi qoulihi ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita tentang orang-orang yang dalam ilmunya, yaitu mereka berkata, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-7, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Apa itu? Orang-orang yang dalam ilmunya itu mereka berkata, aman nabi, kami beriman dengan itu semua. Kullun min indi rabbina, semua itu datang dari Rabb kami. Ya,
semua datang dari kami. Ya, ini paham gak paham, tahu bentuknya gak tahu bentuknya, tapi itu difirmankan oleh Allah, kami imani, begitu. Ya, itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dalam ilmunya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan jalan inilah yang ditempuh oleh ashabul hadis dari zaman ke zaman. Sehingga kalau antum memperhatikan kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama-ulama ahlul hadis dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari berbagai madhab, ya, kita tidak mengatakan bahwa dari 4 madhab, enggak, terlalu sedikit 4 madhab, dari berbagai madhab. Nanti antum bertanya, Ustaz, emang madhab itu ada berapa banyak? Banyak sekali, madhab itu banyak. Iya, ada madhabnya Sufyan Ats-Tsauri, ada madhabnya Ibnu Uyainah, iya, mafhum ya? Madhabnya banyak sekali, tapi madhab-madhab yang banyak itu ya pengikutnya sedikit, bahkan sampai hilang. Yang pengikutnya paling banyak dan bertahan itu 4 madhab saja, yaitu apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu yang paling banyak pengikutnya dan bertahan. Tapi kalau yang lain banyak, madhabnya Ibnu Mubarak banyak, tapi apa? Pengikutnya nggak banyak dan punah. Ya. Tapi pendapat-pendapat mereka masih tetap terabadikan dalam kitab-kitab para ulama. Itulah madhab. Iya. Nah, maka kalau antum lihat ya kitab-kitab akidah dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang ditulis oleh berbagai madhab, ya khususnya kitab-kitab klasik, itu mereka semua punya metode yang sama. Mereka punya metode yang sama, baik dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali dan seterusnya. Sehingga antum lihat kitab-kitab akidah dalam madhab Syafi'i mulai dari Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani muridnya Al-Imam Syafi'i, sahabatnya Imam Syafi'i, dan orang yang menggantikan Imam Syafi'i mengajar ketika Imam Syafi'i wafat. Itu beliau mempunyai kitab akidah namanya Syarhus Sunnah Al-Muzani. Itu juga berbicara di bab-bab awal tentang apa? Sifat-sifat Allah. Begitu juga antum lihat kitab akidah yang ditulis oleh madhab Syafi'i Al-Imam Al-Humaidi, gurunya Al-Imam Bukhari, ya, ahli fikih kota Makkah. Ya, itu beliau juga satu tabakat, muridnya Imam Asy-Syafi'i juga, tabakat sama Al-Imam Al-Muzani, ya, gurunya Al-Imam Bukhari. Beliau ahli fikih kota Makkah, menulis kitab Ushulus Sunnah, juga berbicara dalam masalah akidah, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan ini sama dengan apa yang ditetapkan oleh madhab Hambali, Al-Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Ushulus Sunnah, juga sama, ya. Nah, begitu pula ke bawah seperti anaknya Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, ya, Abu Bakar bin Abdurrahman, ya, bin Abi Daud As-Sijistani, yaitu beliau menulis kitab Manzumah Al-Ha'iyah dalam bidang akidah, bait-bait syair yang semuanya diakhiri dengan huruf ha, ya, dalam bidang akidah. Itu juga sama isinya, ya. Dan begitu seterusnya sampai pada Al-Imam Al-Barbahari dalam madhab Hambali, juga sama dalam Syarhus Sunnah. Begitu pula Al-Imam As-Sabuni dalam madhab Syafi'i, yang kita pelajari kitab akidahnya ini juga sama. Di bab-bab awal berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, semuanya mempunyai metode yang sama. Mempunyai apa ya ikhwan? Metode yang sama. Nah, kemudian kita lihat di sini ada permasalahan yang perlu disampaikan. Ikhwan, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni ini sebagian kecil saja. Sebagian kecil saja. Karena nama-nama Allah itu banyak sekali. Ada satu hadis yang dijadikan pegangan oleh para ulama untuk menunjukkan kepada kita bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas. Di antaranya adalah hadis, ya, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa dengan satu doa, kata beliau, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Yaitu, ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan semua nama yang menjadi namamu, baik yang telah Engkau jadikan sebagai nama dirimu sendiri,
yang engkau tetapkan atau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau sebutkan di dalam kitabmu, atau yang engkau sembunyikan menjadi perkara gaib. Jadi Rasulullah menyebutkan nama Allah. Di dalam hadis ini Rasulullah membagi nama Allah itu ada 3. Nama Allah itu ada 3 secara garis besar. Nama Allah itu datang dalam 3 keadaan. Pertama, nama Allah yang Allah beritahukan kepada makhluknya, yang Allah sukai, Allah cintai. Jadi ada nama-nama yang Allah beritahukan kepada makhluk, seperti kepada malaikat, ya, dan yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, nama-nama Allah yang Allah sebutkan dalam kitabnya, Al-Quran. Ya. Yang ketiga, nama-nama Allah yang menjadi rahasia gaib, Allah nggak sebutkan kepada siapapun. Ya. Nah, jadi Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang memang tidak diketahui oleh seorang makhluk pun itu ada. Itu ada. Oleh sebab itu ketika Rasulullah berdoa, Rasulullah sebutkan secara umum yang telah engkau namakan kepada dirimu sendiri, yang tidak diketahui oleh siapapun. Iya kan? Nah, maka sekali lagi kita katakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dikelompokkan secara garis besar, itu ada 3. Yang pertama, nama-nama yang Allah sebutkan atau nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan kepada makhluk-makhluk yang Allah cintai, seperti kepada malaikat, kepada nabi. Jadi mereka tahu itu nama-nama itu. Ya. Yang kedua, nama-nama yang Allah sebutkan dalam kitab, dalam Taurat, ya, dalam Zabur, dalam Injil, dalam Suhuf, dalam Al-Quran, Allah sebutkan. Sehingga manusia tahu nama-nama itu dari dalam kitab-kitab. Yang ketiga, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang Allah tidak sebutkan kepada siapapun, dia menjadi rahasia gaib. Ya. Nah, mafhum ya ikhwan? Sampai di sini paham? Nah, kalau kita melihat garis besar pengelompokan nama-nama Allah seperti ini, maka nama-nama Allah Azza wa Jal itu tidak terbatas jumlahnya. Nama-nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Lalu antum mungkin bertanya, Ustadz, kalau begitu apa makna hadis? Apa makna hadis yang mengatakan nama-nama Allah itu ada 99, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, yaitu mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1, 99. Ya, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang ahsaha. Ahsaha itu mempunyai 3 makna. Jadi kadang-kadang kalau antum baca di terjemahan itu nanti ada yang mengatakan barang siapa yang menghafalnya. Ya. Ya. Nah, tapi ya itu menghafalnya itu 1 makna saja, tapi sebenarnya 3 makna. Ahsaha itu 3 makna. Jadi bukan menghafal, barang siapa yang menghafalnya, ya karena memang sempitnya bahasa Indonesia. Jadi diterjemahkan secara ya itu menghafalnya. Tapi ini ada 3 makna sebenarnya. Makna ahsa itu ada 3 makna, al-ihsas itu ada 3 makna, nanti Anda sebutkan. Tapi barang siapa yang menghafalnya dia masuk surga. Atau dalam hadis inna asma Allah, sesungguhnya nama-nama Allah tis'atun wa tis'una asma. Ya, ada 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya maka dia masuk surganya Allah Azza wa Jal. Maka kita katakan, apakah penetapan 99 nama ini adalah merupakan pembatasan? Maka kita katakan tidak ada seorang ulama yang mengatakan kepada kita bahwa dalam hadis 99 nama Allah ini adalah merupakan pembatasan. Yang disebutkan di sini 99 ini merupakan pembatasan, itu tidak ada. Bahkan nama-nama Allah itu luas dan banyak sekali. Penyebutan 99 di sini hanya penyebutan sebagai khabar saja, sebagai berita. Sebagai apa? Berita. Naam. Sebab itu ada hadis-hadis memang yang menyebutkan kepada kita bahwa nama-nama Allah itu terbatas pada 99. Ada memang. Ada hadis. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dengan 2 jalur periwayatan, yaitu dari A'raj dan dari Ibnu Sirrin. Dari A'raj dan dari Ibnu Sirrin. Ya, tetapi semuanya adalah dhaif. Semua periwayatannya dhaif.
Jalur A'rad juga ada 2 jalur, tapi dhaif juga. Jalur Ibnu Sirin lebih dhaif lagi. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan secara langsung kepada kita bahwa nama-nama Allah itu hanya ada 99. Tapi kalau penyebutan bahwa ada 99 nama Allah itu ada, sebagaimana yang kita bacakan ini. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Sampai di sini antum paham? Baik. Lalu kita berikan faedah tambahan bahwa makna ahsaha, barang siapa yang menghafalnya. Jadi makna daripada kalimat ini al-ihsa itu para ulama mengatakan dia ada beberapa makna, ada 4 makna kurang lebih, walaupun Al-Hafidh di dalam Fathul Bari ketika menyinggung perkara ini beliau hanya menyebutkan 3 saja, ya. Tetapi makna ini ada sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa makna al-ihsa itu ada 4 makna. Yang pertama adalah pengertiannya itu al-ihsa itu bermakna menghitung dan menghafal, menghitung dan menghafal. Di barang siapa yang menghitungnya dan menghafalnya. Nah, itu makna yang pertama. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Jin ayat yang ke-28, wa ahsa kulla syai'in adada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghitung ya segala sesuatu itu satu persatu. Jadi itu maknanya menghitung, al-ihsa. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah kemampuan. Kemampuan. Seperti dalam firman Allah, alima an lan tahsuhu an lan tuhsuhu. Ya. Yaitu Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak akan mampu menentukan batas-batasnya, kemampuan. Ya, al-ihsa. Makna yang ketiga adalah apa? Makna yang ketiga yaitu mengetahui dan memahami. Mengetahui dan memahami. Al-ihsa, makna yang ketiga adalah makna mengetahui dan memahami. Makna yang keempat adalah makna membaca Al-Quran sampai selesai. Membaca Al-Quran sampai selesai. Jadi kalau kita lihat pada hadis yang menyebutkan tentang 99 nama Allah Azza wa Jal, yaitu inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismah mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang al-ihsa, barang siapa yang memenuhi 4 pengertian ini, ya, atau salah satu dari 4 pengertian ini, maka dia diberikan kabar gembira dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa Ala. Naam. Baik. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Kemudian Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, beliau mengatakan selanjutnya dalam kitabnya ini. Kita bacakan saja supaya kita habiskan bab ini ya. Kita habiskan bab ini supaya insyaallah pertemuan berikut kita masuk pada bab yang lain. Kata beliau, wal ayatul kitabi wa akhbarur rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahihatul munirah an-natiqatu bihadhihi as-sifati wa ghairiha katsirah yatulul kitabu bi ihsaiha. Ya. Dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ya, atau ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang bercahaya, berbicara tentang sifat-sifat, ya, ini dan yang selainnya itu sangat banyak sekali. Yatulul kitabu bi ihsaiha. Kitab ini akan menjadi panjang dan tebal kalau kita sebutkan masing-masing. Kalau kita sebutkan semua. Ya. Tentang apa tadi? Tentang sifat-sifat yang beliau sebutkan itu al-farah, al-yaqadha, al-haya, al-sakhat, ya, dan seterusnya. Wa dzikri ittifaqi a'immatil millah wa ulama'iha ala sihhati tilkal akhbaril waridati biha. Ya. Ya, dan kita menyebutkan
kesepakatan para imam dan ulama ya tentang kesahihan ya hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu. Ya, maka kitab ini akan semakin panjang dan tebal. Wa aktsaruha mukharrajun bil asanidi sahihah fi kitabil intisar. Yang kebanyakan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini ya telah disebutkan di dalam dengan sanad-sanad yang sahih di dalam kitab Al-Intisar. Wa syartuna fi awwali hadzal kitab, persyaratan kita di awal penulisan kitab ini, beliau sebutkan ya. Persyaratan kita yakni beliau punya metode dalam menulis kitab ini itu adalah al-ikhtisaru wal ikhtisaru ala adnal miqdar. Yang meringkas sedemikian rupa, seringkas-ringkasnya. Ya, dunal iktsari bi riwayatil akhbari wa dzikri asanidihas sahiha inda naqalatil athar wa musannifil masanidis sihahil kibar. Ya. Jadi metode beliau dalam menulis kitab ini itu adalah meringkas seringkas-ringkasnya tanpa membahas panjang lebar riwayat-riwayat dan sanad-sanad yang sahih yang dinukil oleh para penulis kitab musnad yang ternama ya. Jadi intinya adalah setelah Imam As-Sabuni menyebutkan beberapa kaidah dan menyebutkan beberapa nama dan sifat Allah di awal bahasan, lalu beliau menyebutkan bahwa kalau kita bicara dalam bab ini mau mencari semua nas-nas yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu saking banyak sekali ya, saking banyak sekali, apalagi kalau kita mau bahas riwayat ini sahih ini tidak sahih tentang nama dan sifat Allah, itu akan semakin panjang sekali, kitab ini akan semakin tebal. Oleh sebab itu metode kita hanya meringkas seringkas-ringkasnya saja tanpa melakukan pembahasan yang terlalu panjang lebar baik dalam sisi sanad atau sahih berita-berita tersebut atau mengumpulkan semua riwayat-riwayat dalam bab tersebut. Paham ya ikhwan? Nah, ini ya metode para ulama ya. Sama seperti Al-Imam Bukhari juga ya. Al-Imam Bukhari itu punya hafalan sangat banyak sekali. Ya, beliau menghafal itu bukan hanya hafal hadis yang ada dalam sahihnya saja. Ya. Di luar daripada sahihnya itu sangat banyak sekali. Tapi kenapa cuma ditulis yang ada dalam sahihnya saja? Khawatir kitabnya terlalu tebal, ya. Nanti orang bosan untuk mempelajarinya. Para penuntut ilmu, padahal pada zaman itu para penuntut ilmu punya giroh yang sangat tinggi, tapi para ulama sudah mengkhawatirkan kalau terlalu banyak nanti orang itu bosan. Ya, apalagi zaman sekarang, zaman bosan, ya, orang bisa lihat gadget itu bisa sampai berjam-jam, tapi kalau lihat kitab hadis satu lembar langsung ngantuk tidur. Apalagi kalau baca sanad, akhbarana, haddatsani, akhbarani, belum baca hadisnya sudah ngantuk, baru akhbarana sudah tidur, bangun kaget tadi di mana. Nah, jadi orang akan semakin bosan lagi ya. Maka para ulama itu mencari metode seringkas-ringkas mungkin. Dan ana ingin katakan bahwa dalam pelajaran-pelajaran akidah ana, yaitu berbeda dengan pelajaran fikih ya. Pelajaran-pelajaran akidah ana itu ana juga menggunakan metode seringkas-ringkas mungkin. Sehingga ada beberapa kitab syarah yang kita pakai sebagai pegangan untuk menjelaskan satu materi ya, dengan meringkasnya seringkas-ringkas mungkin tanpa menyebutkan banyak dalil. Ya. Nah, kita titik beratkan kepada metode-metode untuk memberikan pemahaman, kaidah-kaidah untuk memberikan pemahaman, karena tujuannya paham saja ya. Tujuannya paham. Kita bukan mau menjadi orang yang berdiskusi dengan menyebutkan sejumlah nas ya. Itu bukan tabakat kita. Tabakat kita ini paham amal ya, paham dan beramal. Nah, taib ilahuna ya ikhwan, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Dengan demikian maka satu bab daripada kitab Aqidatus Salaf ini telah kita selesaikan, yaitu bab dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bab berikutnya kita akan berbicara tentang Al-Quran, kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Bab yang lain lagi, bab yang lain ya. Nah, taib ilahuna naktafi bihadzal dars. Ada yang mau ditanyakan dalam bab ini? Cukup paham ya? Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.